Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Haitur yang dirahmati Allah, setelah memahami persiapan dan juga alur besar pelaksanaan umroh, sekarang kita akan masuk ke tahap awal ibadah umroh, yaitu mikot dan juga ihram. Materi ini penting karena jamaah perlu memahami kapan mulai berniat umroh, bagaimana pakaian ihram digunakan, apa makna talbiyah, dan apa saja larangan yang harus dijaga setelah masuk dalam keadaan ihram. Nah, kita masuk ke penjelasan terkait mikot dan ihram, yang mana kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Mikot adalah tempat atau batas memulai umroh, yang mana artinya mikot adalah lokasi di mana seseorang wajib mulai berihram jika akan melakukan umroh. Contoh, mikot antara lain bil ali bagi jamaah yang berangkat dari Madinah, Yalamlam dan Kamul Manazil. Jadi mikot itu tempatnya. Sedangkan ihram adalah keadaan memulai ibadah umroh. Ihram adalah niat masuk ke dalam ibadah umroh, yang mana menyebabkan jamaah mulai terikat dengan larangan-larangan ihram. Ketika berada di mikot, jamaah melakukan 3 hal utama, yaitu memakai pakaian ihram, berniat saat umroh, dan membaca talbiyah. Saat niat umroh diucapkan, saat itulah jamaah masuk ke dalam keadaan ihram. Jadi jangan sampai tertukar, mikot adalah batas tempatnya dan ihram adalah keadaan ibadahnya. Sebelum mengambil mikot, ada beberapa hal yang disunahkan menjelang ihram. Yang pertama, mandi ihram. Kedua, memotong kuku. Ketiga, mencukur rambut yang dianjurkan. Keempat, memakai parfum khusus bagi pria sebelum niat ihram. Yang kelima, mengenakan pakaian ihram. Tujuannya agar jamaah memasuki ibadah dalam keadaan bersih dan juga suci. Namun perlu diperhatikan bahwasanya parfum bagi pria digunakan sebelum niat ihram. Setelah niat ihram, jamaah sudah masuk dalam larangan ihram sehingga tidak boleh lagi memakai wewangian. Nah, persiapan menjelang ihram ini sebaiknya dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru ya. Karena setelah niat, jamaah sudah mulai ibadah umroh. Selanjutnya, untuk pakaian ihram ada beberapa perbedaan antara jamaah pria dan juga jamaah wanita. Bagi jamaah pria, pakaian ihram berupa 2 lembar kain ihram, yang mana jamaah pria tidak memakai pakaian berjahit yang membentuk anggota badan dan tidak menutup kepala setelah masuk dalam keadaan ihram. Kemudian bagi jamaah wanita, pakaian ihram adalah pakaian syar'i yang menutup aurat. Tidak ada pakaian khusus seperti kain ihram pria. Yang penting adalah pakaian longgar, tidak transparan, sopan, dan juga sesuai ketentuan syariat. Nah, jamaah wanita tidak memakai cadar dan tidak menggunakan sarung tangan saat ihram sesuai ketentuan umum dalam manasik. Yang mana poin pentingnya, pakaian ihram bukan hanya soal bentuk pakaian, tetapi tanda bahwa jamaah memasuki kondisi ibadat dan harus menjaga diri dari larangan-larangan ihram. Selanjutnya, mengambil mikot. Mikot adalah batas tempat memulai ihram. Saat sampai di mikot, jamaah melakukan 2 hal penting. Yang pertama, berniat umroh. Yang kedua, mengucapkan talbiyah. Yang mana bacaan niat yang dibaca adalah labbaikallahumma umratan, yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Nah, setelah niat ini diucapkan, jamaah sudah masuk dalam keadaan ihram. Mulai saat itu, jamaah harus menjaga diri dari larangan ihram dengan memperbanyak talbiyah, menjaga lisan, dan menghadirkan hati bahwa kita sedang memenuhi panggilan Allah. Talbiyah adalah salah satu bacaan paling penting dalam perjalanan umroh. Nah, bacaan talbiyah ini sendiri adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu.
Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, talbiyah tadi bukan sekadar bacaan lisan saja, tetapi juga pernyataan hati. Yang mana saat membaca talbiyah tadi, jamaah sedang mengatakan, "Aku datang ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku meninggalkan urusan dunia untuk menghadapmu. Aku datang bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi untukmu." Nah, karena itu tadi talbiyah sebaiknya dibaca dengan penuh kesadaran, bukan hanya mengikuti suara rombongan. Selanjutnya, larangan saat ihram. Setelah jamaah masuk dalam keadaan ihram, ada beberapa larangan yang harus dijaga. Selama ihram, jamaah dilarang memotong kuku, memotong rambut, memakai parfum setelah niat ihram, berhubungan suami istri, menikah atau menikahkan, dan berburu hewan darat. Untuk jamaah pria ada larangan khusus, yaitu menutup kepala dan memakai pakaian berjahit yang membentuk anggota badan. Namun perlu dipahami, larangan ihram bukan hanya tentang fisik dan juga pakaian tadi. Jamaah sekalian juga harus menjaga lisan dan perilaku. Jangan sampai berkata kotor, jangan bertengkar, jangan emosi berlebihan, jangan menyakiti jamaah lain, dan juga jangan berbuat maksiat. Karena dalam keadaan ihram, jamaah sedang berada dalam kondisi ibadah, maka bukan hanya tubuh saja yang harus dijaga, tetapi juga hati, ucapan, serta akhlak. Nah, jamaah sekalian, dari materi ini kita bisa belajar bahwasanya mikot adalah batas tempat memulai umroh, sedangkan ihram adalah keadaan ketika jamaah sudah masuk ke dalam ibadah umroh. Nah, talbiyah juga bukan hanya sekadar bacaan, tetapi pernyataan hati bahwa kita datang memenuhi panggilan Allah, yang mana insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas rangkaian inti setelah tiba di Masjidil Haram. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.